Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 6. Hari ini berjumpa lagi di hari Senin setelah kalian libur. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu menentukan kalimat utama dan ide pokok. Nah, kita lanjut. Pembelajaran hari ini yang akan ini bahas yaitu yang pertama kalimat utama, yang kedua ide pokok atau gagasan pokok, yang ketiga kalimat penjelas, dan keempat simpulan. Lanjut untuk pengertian kalimat utama. Nah, di sini ada kalimat utama adalah kalimat yang memuat inti paragraf atau memuat ide pokok. Nah, sedangkan ide pokok atau gagasan pokok adalah gagasan inti ringkasan dari kalimat utama. Sedangkan untuk kalimat penjelas merupakan kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Nah, Ibu harapkan setelah pembelajaran hari ini kalian dapat membedakan kalimat utama, ide pokok, dan kalimat penjelas. Yuk simak, kita langsung ke materinya ya. Letak kalimat utama. Nah, letak kalimat utama di sini ada di awal, belakang, dan campuran, yaitu awal dan belakang. Nah, tapi yang akan Ibu ajarkan di sini hanya awal dan belakang saja ya. Untuk campuran kalian bisa belajar di kelas yang lebih tinggi ya, mungkin di SMP. Nah, jenis paragraf. Nah, di sini ada jenis-jenis paragraf. Yang pertama adalah paragraf deduktif, yaitu paragraf yang letak kalimat utamanya atau ide pokoknya di depan. Nah, ingat-ingat ya anak-anak, ide pokoknya di depan itu berarti deduktif, atau di sini D. Nah, D ini adalah depan, berarti deduktif ya. Yang kedua di sini adalah induktif, yaitu paragraf yang letak kalimat utama ide pokoknya di belakang. Nah, itu adalah induktif. Yang ketiga yaitu deduktif dan induktif. Nah, untuk deduktif dan induktif yaitu paragraf yang letak kalimat utama atau ide pokoknya di depan dan di belakang. Deduktif dan induktif itu memiliki kalimat utamanya dua. Yang tadi Ibu sudah katakan, kalau A adalah deduktif yaitu awal, dan B adalah induktif berarti belakang, dan C adalah campuran. Tips dan trik menemukan kalimat utama dan ide pokok atau gagasan pokok. Nah, Ibu akan memberikan tips dan triknya, cara gampang untuk menemukannya. Nah, bagaimana cara menemukan ide pokok? Yang pertama, cara menemukan ide pokok adalah kalian harus menemukan kalimat utamanya. Nah, tips dalam menemukan kalimat utama yang terdapat di awal paragraf yaitu pertama, cermati kalimat pertama dan kedua pada paragraf. Di sini kalian bisa coba cermati kalimat pertama dan kedua. Kemudian yang kedua, repetisi atau kata yang diulang. Nah, jika kalimat utama letaknya di awal paragraf, biasanya terdapat kata yang diulang di kalimat kedua. Jadi tahapannya di kalimat pertama ada kata-kata yang diulang seperti itu ya. Nah, lanjut, yang ketiga adalah kata rujukan. Nah, di sini kata rujukan itu terdapat kata rujukan di kalimat kedua yaitu kata tunjuk ini, itu, tersebut. Kemudian ada kata
ganti, yaitu terdapat kata ganti orang, yaitu contohnya ia atau dia atau mereka dan nya. Nah, kalian bisa melihat di contoh ini cara menentukan kalimat utama di awal paragraf atau di belakang paragraf. Bisa dilihat ya. Kemudian ibu ada contoh ini, contoh satu paragraf. Ini kita bisa melihat cari di mana kalimat utamanya. Nah, perhatikan, kalian bisa baca ini, tanaman jagung sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Di Indonesia, jagung merupakan komoditas tanaman pangan kedua terpenting setelah padi. Berdasarkan urutan bahan makanan pokok di dunia, jagung menduduki urutan ketiga setelah gandum dan padi. Di daerah Madura, jagung banyak dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Nah, menurut kalian, kalimat utama pada paragraf tersebut terletaknya di mana? Di awal, belakang, atau campuran? Itu awal dan akhir. Yuk kita simak ya contoh cara menentukan kalimat utama. Perhatikan di kalimat yang tadi, di sini ada kata yang diulang, yaitu lihat dari tanaman jagung sampai titik ya, sampai dan hewan, itu ada kata yang diulang yaitu jagung. Dan kemudian di kalimat yang keduanya itu, di Indonesia jagung merupakan komoditas tanaman pangan kedua terpenting setelah padi, sampai titik ya, itu kalimat kedua. Nah, sini dilihat ada kata yang diulang yaitu jagung. Nah, untuk yang kalimat pertama ada jagung, dan kalimat kedua itu ada juga jagung, kemudian kalimat ketiga ada jagung juga, kemudian di kalimat keempat pun ada kata jagung. Berarti itu adalah kalimat yang kayak kata yang diulang. Berarti sudah jelas kalau apabila ada kata yang diulang, berarti kalimat utamanya ada di depan. Nah, perhatikan di kalimat terakhir, jika kalian tidak menemukan kalimat kesimpulan yang ada kata oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, jadi, maka paragraf tersebut bukan kalimat utamanya di akhir paragraf. Nah, bisa mengerti ya? Nah, berarti ini kalimat utama, dan kalian bisa lihat di sini adalah kalimat penjelas. Nah, cara mencari ide pokok dari kalimat utama. Sudah kalian tentukan tadi kalimat utamanya, yaitu tanaman jagung sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Nah, bagaimana mencari ide pokoknya? Nah, seperti yang kalian ketahui, ide pokok itu adalah inti atau ringkasan dari kalimat utama. Intinya adalah jagung bermanfaat bagi kehidupan. Nah, itu adalah inti atau ringkasan dari kalimat utama. Nah, ringkasan itu adalah menjadi ide pokok dari suatu paragraf. Tips menemukan kalimat utama yang terdapat di akhir paragraf. Nah, ada beberapa tips, yaitu yang pertama, kalian cermati kalimat terakhir pada paragraf, baru bisa menentukan kalimat utamanya. Kemudian terdapat simpulan. Biasanya di awal paragraf terakhir terdapat penanda simpulan, yaitu jadi, oleh karena itu, oleh sebab itu, maka dari itu, dengan demikian. Bila di akhir paragraf ada kata jadi, oleh karena itu, oleh sebab itu, maka dari itu, dengan demikian, maka bisa ditentukan bahwa kalimat utamanya tersebut itu ada di akhir paragraf. Nah, kemudian terdapat kata penegas, jadi dan bahkan. Nah, di sini ada suatu paragraf, yaitu batang dan daun jagung dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak dan pupuk kompos. Bulir atau biji jagung dimanfaatkan untuk membuat minyak, tepung, bahan baku industri dan farmasi. Buah jagung juga dapat dimanfaatkan untuk membuat makanan yang enak, seperti direbus, dibakar, maupun dijadikan popcorn. Dengan demikian, hampir seluruh bagian tanaman jagung dapat dimanfaatkan untuk
bermacam-macam kebutuhan. Nah, menurut kalian dari paragraf di atas, di mana ya kalimat utamanya? Di awal, di akhir, atau campuran? Nah, ini dia. Jadi, kalimat utama di dalam paragraf tersebut ada di akhir kalimat. Kenapa di akhir kalimat? Nah, karena ada kata demikian, yaitu kata kesimpulan. Jadi, bila ada kata simpulan dengan demikian, oleh karena itu, dan sebagainya, itu sudah dipastikan bahwa kalimat utamanya ada di akhir kalimat. Nah, kita sudah dapat mencari kalimat utama, yaitu dengan demikian hampir seluruh bagian tanaman jagung dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Nah, masih ingat kan kalian cara mencari ide pokok? Nah, ide pokok itu adalah ringkasan dari kalimat utama. Nah, ringkasannya yaitu hampir seluruh bagian tanaman jagung dapat dimanfaatkan. Nah, itu adalah ide pokok yang dapat diambil dari kalimat utama.